Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita adalah orang yang telah dimerdekakan oleh kuasa Yesus Kristus. Dimerdekakan dari kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa si jahat, agar kita dapat melakukan kehendak Bapa di surga. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Tuhan tidak menghendaki orang-orang percaya memiliki keterikatan kepada hal-hal tertentu atau terhadap komunitas tertentu, sehingga orang percaya tidak lagi bebas untuk menghormati Tuhan dan hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Kitab Mazmur yang pertama telah menuliskan peringatan Tuhan bagi kita. Janganlah kita berjalan menurut nasihat orang fasik, janganlah kita berdiri di jalan orang berdosa, janganlah kita duduk dalam kumpulan pencemooh, namun kesukaan kita ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dari Mazmur ini kita mendapatkan pelajaran bahwa frekuensi pergaulan, kedekatan, keterikatan sangat memberikan pengaruh besar di dalam kehidupan kita di dalam mengikut Kristus. Oleh karena itu, mari kita waspada dan mari kita tingkatkan frekuensi kita bergaul dengan Tuhan agar kita dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 7 ayat 1-6. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa menyadarkan bangsa Israel yang akan masuk ke tanah perjanjian bahwa di tanah itu sudah ada penduduk dengan penyembahan dan kebiasaan hidup yang berbeda dengan umat Tuhan. Jikalau umat Tuhan tidak waspada, maka mereka dapat saja bergaul dengan bangsa-bangsa itu sampai pada titik mereka memiliki keterikatan keluarga, dan hal ini juga akan membawa mereka masuk ke dalam penyembahan dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, kita patut menghindari situasi dan kondisi di mana kehidupan kita akan menjadi terikat dan dipengaruhi sehingga kita tidak lagi melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata demikian, janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus dari Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi kesayangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat Tuhan patut diingatkan oleh Musa bahwa ketika mereka masuk ke tanah perjanjian,
Tanah itu bukan tanah kosong yang tidak berpenduduk, tetapi di situ sudah ada 7 bangsa yang tinggal di situ dengan kepercayaannya dan adat istiadatnya. Disitulah Musa mengingatkan umat Tuhan memiliki iman kepada Tuhan Allah dan berbeda dengan kepercayaan 7 bangsa itu, dan umat Tuhan memiliki kebiasaan dan kebudayaan yang berbeda dengan bangsa-bangsa itu, di mana umat Tuhan hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Disitulah Musa mengingatkan kepada bangsa Israel agar mereka berhati-hati di dalam pergaulan, dan mereka jangan sedemikian rupa bergaul dengan bangsa-bangsa itu sehingga mereka terikat dengan bangsa-bangsa itu, sehingga umat Tuhan tidak lagi melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Keterikatan yang sangat kuat adalah melalui pernikahan, melalui perkawinan. Perkawinan itu membawa kepercayaan, kebiasaan, kebudayaan bangsa-bangsa itu ke dalam umat Tuhan, sehingga umat Tuhan akhirnya melakukan apa yang tidak patut dilakukan oleh umat Tuhan. Saudara, umat Tuhan dipanggil oleh Allah yang kudus, sehingga umat Tuhan harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita sebagai orang percaya, saudara jangan lupa bahwa kita dipanggil oleh Tuhan yang kudus. Kita adalah umat pilihannya. Kita adalah imamat yang rajani. Kita adalah umat yang kudus, kepunyaan Allah itu sendiri. Sehingga saudara, kehidupan kita itu berbeda dengan kehidupan pada umumnya orang. Sikap kita berbeda dengan sikap pada umumnya orang. Value kita berbeda dengan value pada umumnya orang. Namun saudara, sebuah peringatan bagi kita bahwa kita ini rentan kepada keterikatan dan pengaruh dari dunia ini. Saudara, disitulah saudara-saudara kita harus menjaga diri kita sedemikian rupa dengan satu kesadaran. Jangan sampai kita ini memiliki keterikatan begitu rupa kepada sesuatu, kepada komunitas, kepada seseorang, sehingga kita tidak sanggup lagi untuk hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Namun sebaliknya, kita terbawa oleh arus dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita yang harus memberikan pengaruh bagi dunia ini, bukan dunia yang mempengaruhi hidup kita. Namun saudara, kita hidup di dalam dunia ini yang sifatnya materialistik, hedonistik, dan juga individualistik. Saudara-saudara, kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak punya semangat yang sama dengan semangat dunia ini. Saudara, mari kita menjaga diri kita supaya kita tidak terikat oleh apapun yang ada di dalam dunia ini, karena kita adalah milik Tuhan, dan Tuhan telah memberikan Roh Kudus kepada kita, sehingga kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani Dia, bukan melayani dunia ini. Saudara, apapun yang menjadikan engkau dan saya terikat dengan dunia ini, sehingga kita tidak lagi merdeka untuk melakukan kehendak Tuhan, saudara, kita hindari dan kita minta Tuhan yang menolong kita supaya kita dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, agar kita boleh hidup bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Engkau meteraikan di dalam hidup kami, sehingga kami selalu ingat bahwa kami ini rentan untuk menjadi terikat dan terpengaruh oleh dunia ini. Mohon anugerah Tuhan yang melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.